Shalom semua, apa kabar jemaat Tuhan? Oke, kita bersyukur pada hari ini sebab kita berkesempatan untuk bersama-sama dalam ibadah online kita pada hari ini. Oke, mari kita persiapkan diri kita, oke, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan karena Dia telah menjaga kita, telah memelihara kita, telah melindungi kita sepanjang minggu yang lepas. Jadi pada hari ini kita persiapkan diri kita, oke? Kita mendengar firman Dia, kita memuji Dia, kita memuliakan Dia, tinggikan Dia, sebab Dia adalah Allah kita yang perkasa, oke? Allah kita yang berkuasa di atas segala-galanya. Oke, mari, oke, sebelum kita berdoa, di sini saya ada sedikit info, ada satu info yang ingin saya maklumkan, yaitu selepas ibadah online kita nanti, ada kelas situsi untuk anak-anak sekolah minggu kita. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, bagi peluang untuk anak-anak CTC kita menonton video kelas mereka dalam 4 ke 8 minit macam tu. Biar mereka pun bersemangat sentiasa ingin mencari wajah Tuhan di dalam kehidupan mereka. Haleluya. Mari kita berdoa. Saya akan bawa kita dalam doa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Lebih lagi minggu yang telah berlalu ya Bapa, Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memberi kesehatan yang baik untuk kami, Engkau telah mencukupkan kami dalam kehidupan kami ya Bapa. Haleluya Bapa, pada hari ini ya Tuhan, kami persiapkan diri, kami buka pintu hati kami, minda kami Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengar sabda firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap Tuhan untuk dalam ibadah online kami pada hari ini. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Apa kabar semua? Saya percaya bersama Yesus kita dahsyat luar biasa. Amin. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan kita. Mari kita bebaskan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya. Bebaskan rohmu. Bebaskan rohmu untuk berbakti dengan sukacita, masuk hadiratnya, membawa korban pujian. Bebaskan rohmu saat ini, bebaskan rohmu, bebaskan rohmu berpuji dan menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu untuk berbakti dengan sukacita, masuk hadiratnya, membawa korban pujian. Bebaskan rohmu saat ini, bersukacitalah, bersukacitalah, sukacitalah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, muliakan Dia. Oh, bebaskan rohmu memuji dan menyembah Tuhan. Bebaskan rohmu untuk berbakti dengan sukacita, masuk hadiratnya, membawa korban pujian. Bebaskan rohmu saat ini, bersukacitalah, 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 memuji Tuhan, menyembah Tuhan, muliakan Dia. Oh, sukacitalah,
Mari kita terus menyembah Tuhan kita lebih dalam lagi. Mari kita datang pada Tuhan kita dengan sikap doa kita dan kerendahan hati kita. Kita datang kepada Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Bapa. Satu hal yang kami rindu, datang pada Engkau ya Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Engkau ya Bapa. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau ya Bapa. Haleluya. Satu hal yang kami rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belantara-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu. Menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati baik-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di belantara-Mu daripada 1000 hari di tempat memuji-Mu. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati kemurahan-Mu, dan menikmati Kami menyembah-Mu,
ya Bapa, Engkau Tuhan yang layak kami puji, dan Engkau Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkau Tuhan yang layak menerima pujian dan penyembahan kami Tuhan Yesus. Inilah doa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua siap untuk mendengar firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Shalom dan selamat pagi semua. Puji Tuhan kita dapat bersama pagi hari ini. Oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita dapat bersama. Mari kita melihat firman Tuhan sepanjang tahun kita pada tahun ini. Mari kita melihat dalam kitab Roma pasal 13 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Roma 13 ayat pertama hingga ayat yang ke-7. Mari membuka Alkitab kita masing-masing dimanapun Anda berada. Mari kita baca bersama supaya kita dapat mengerti firman Tuhan bersama-sama. Mari, dalam bagian pertama sana, kepatuhan kepada pemerintah. Ayat pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang padang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami ingin belajar, kami ingin Bapa mengerti kebenaran-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu, supaya dapat menyampaikan kebenaran-Mu ini kepada kami. Dan Bapa, kami berdoa agar Roh Kudus-Mu menolong setiap kami untuk mengerti kebenaran ini. Sehingga kebenaran ini Tuhan menjadi berkat buat kami. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Amin. Baik saudara, pada pagi hari ini dalam kitab Roma ini, dalam pasal 13 berbicara mengenai kerajaan, mengenai pemerintah, yaitu kerajaan yang dimana kita berada. Nah saudara, saya sangat puji Tuhan karena saya tidak pernah pun mengatur bahwa hari ini saya akan khotbah mengenai hal ini, karena esok adalah hari merdeka. Nah, tapi memang dalam susunan dia hari ini adalah pasal yang ke-13 ayat pertama hingga ayat yang ke-7 mengenai kerajaan Malaysia. Nah saudara, pada pagi hari ini saya akan membawa tema tanggung jawab orang Kristen kepada kerajaan. Tanggung jawab orang Kristen kepada kerajaan. Oke, kita akan melihat bersama tanggung jawab orang Kristen terhadap kerajaan. Bagaimanakah kita bertanggung jawab kepada kerajaan? Bagaimanakah kita bertanggung jawab kepada kerajaan? Kita lihat di sana yang pertama adalah tunduk dan taat. Tunduk dan taat. Yang pertama, bagaimana kita menghormati kerajaan kita, kita harus tunduk dan taat. Bagian yang pertama, ayat pertama hingga ayat yang keempat, dalam Roma 13 ini,
Dikatakan ayat pertama, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika kamu berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Dalam bahagian ini, saudara, kita dapat melihat bersama-sama bagaimana kita bertanggung jawab sebagai orang percaya kepada kerajaan, yaitu tunduk dan taat. Ayat pertama hingga ayat yang keempat. Dan kalau kita lihat di sana bersama, tunduk dan taat ini karena apa? Karena kalau kita lihat di sini, karena kerajaan yang ada itu adalah Allah yang punya, berasal dari Allah. Ayat yang pertama. Dikatakan sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi kerajaan yang ada di dalam kerajaan yang ada di Malaysia ditetapkan oleh Allah. Mereka telah dipilih, mereka telah diangkat oleh Allah, dan mereka telah menang dalam pilihan raya dan diangkat, dipilih oleh rakyat. Karena itulah surah besar rakyat, dan mereka diangkat menjadi pemerintah, dan mereka yang mengurus kerajaan Malaysia, mengurus seluruh apa yang ada. Dan apa yang kita lihat di sini tanggung jawab kita harus menerima. Kita harus menerima mereka karena mereka ini adalah diutus oleh Allah. Mereka adalah utusan Allah. Mereka diangkat oleh Tuhan. Dikatakan di sana, barang siapa, sebab barang ayat kedua, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah saudara, ini ternyata kalau kita tidak senang, ada terjadi rusuhan, memberontak, melawan, apa yang berlaku? Mereka ditangkap. Mereka yang menjadi terorisme, yang mendatangkan masalah kepada kerajaan, kepada negara. Mereka ditangkap karena mereka itu melawan apa yang ditetapkan oleh kerajaan. Kita ada keluhuran pelembagaan, ada undang-undang dalam negara kita yang dimana kita harus mengikutinya. Seluruh rakyat Malaysia harus mengikuti pemerintahan yang ada. Ayat yang ketiga, sebab jika seorang berbuat baik, ya tidak usah takut kepada pemerintah. Nah, kalau kita berbuat baik, kita melakukan apa yang betul, kita tidak perlu takut. Kita hanya takut apabila kita melakukan kesalahan. Ada banyak kesalahan yang boleh kita menjadi takut kepada kerajaan. Di jalan raya ada undang-undang. Di masyarakat ada undang-undang. Di sosial media ada undang-undang. Dan bermacam-macam undang-undang dalam negara ini. Kalau kita melanggarnya, kalau kita melakukan kesalahan terhadap undang-undang ini, kita akan ditangkap. Kita akan takut. Karena itulah tugas kerajaan. Karena mereka diutus oleh Allah untuk melakukan penghukuman, keadilan dan kebenaran di dalam kerajaan kita. Nah, maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Nah, apa yang kita lihat di sini, saudara? Ayat ini mengatakan bahwa apa yang kita perlu buat, kita harus berbuat baik. Kita harus melakukan yang baik. Nah, saudara, ada beberapa orang dalam setiap tahun di negara kita. Kita tahu pada waktu ulang tahun yang di Pertuan Agung, ada beberapa orang yang baik diangkat. Diangkat, diberikan status karena mereka telah berbuat baik, berbuat jasa baik kepada negara. Dan apabila kita berbuat baik, kita akan diberikan satu gelaran. Contohnya Datuk Lee Cheng Wei. Dia telah mengharumkan nama negara, mengangkat nama negara di pesada dunia, sehingga dia diangkat dan diberi gelaran Datuk dalam permainan badminton. Ada banyak yang lain
yang telah diangkat oleh karena jasanya kepada rakyat, kepada negara. Dan mereka diangkat. Apabila kita berbuat baik, kita akan diangkat. Kita akan diberikan gelaran karena kita berbuat baik kepada negara kita. Tapi apabila kita berbuat jahat, maka kita akan mendapat hukuman terhadap kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Kita dapat lihat dalam berita, setiap kali berita ada orang-orang yang menjual dada, ditangkap, menjual daun ketum, yang melakukan kejahatan, yang melakukan pembunuhan, ataupun yang menjual barang-barang selundup dan sebagainya, mereka ditangkap. Ada yang datang secara haram di Malaysia, ada yang tikung-tikung selama ini. Apabila mereka melakukan kesalahan, mereka ditangkap. Ada juga yang melakukan rasuah dan mereka ditangkap karena mereka melakukan kesalahan di atas perlembagaan, di atas undang-undang Malaysia. Dan ini adalah ketetapan, ini adalah yang telah Tuhan letakkan kepada pemerintah kita, supaya setiap orang di dalam negara kita dapat hidup sesuai dengan perlembagaan yang ada, supaya kita dapat hidup harmoni, dapat hidup damai sejahtera. Inilah yang kerajaan kita lakukan di dalam negara kita. Oleh itu kita sebagai orang percaya, kita harus tunduk dan taat kepada pemerintah. Inilah tanggung jawab kita kepada kerajaan kita, supaya kita membawa kemakmuran kepada kerajaan kita. Walaupun mungkin kita katakan, wah, mereka bukan orang kita, mereka bukan seahluan dengan kita, mereka tidak menyembah Allah kita. Ya benar. Tetapi saudara, dalam sejarah firman Tuhan, sejarah orang Israel, sejarah orang percaya, mereka juga tidak berada di dalam semua pemerintahan yang dimana semua percaya kepada Tuhan, mengenal Tuhan. Tapi mereka juga tetap tunduk dan taat kepada pemerintahan yang ada. Nah, kita teruskan ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Di sini dengan jelas mengatakan bahwa tunduk dan taat karena pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, kita dapat lihat orang yang melakukan kejahatan, kalau mereka didapati melanggar dan telah melakukan kesalahan yang membawa kepada hukuman mati, mereka akan, apabila disabit kesalahan, mereka yang melakukan kesalahan itu akan mendapat hukuman itu. Kenapa? Karena Tuhan katakan mereka, pemerintah adalah hamba Allah yang melakukan tugas yang telah Allah percayakan kepada mereka untuk mendatangkan hukuman bagi mereka yang melakukan kesalahan. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang, karena mereka memiliki kuasa yang diberikan kepada mereka untuk melakukan tugas mereka, untuk melakukan keadilan, untuk meneguhkan undang-undang yang ada dalam negara, supaya setiap rakyat yang ada dalam negara Malaysia supaya tunduk dan taat kepada kerajaan yang ada, supaya mereka tahu mereka ini adalah utusan yang telah diberikan, yang telah dipercayakan Allah kepada kerajaan kita. Bahagian yang kedua yang kita pelajari daripada tema ini adalah menghormati dan menerima kerajaan sepenuhnya. Menghormati dan menerima kerajaan sepenuhnya. Apakah tanggung jawab kita sebagai orang percaya kepada kerajaan adalah menghormati dan menerima kerajaan Malaysia sepenuhnya. Ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Ayat 5. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan sahaja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga karena suara hati kita. Di sini menaklukkan diri, menghormati dan menerima sepenuhnya. Karena suara hati kita berbicara kepada kita. Kita harus tunduk dan taat atas apa yang telah diberikan oleh kerajaan Malaysia kepada seluruh rakyat yang ada di dalam negara kita. Ayat 6. Itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak. Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Sangat jelas
bahwa kerajaan ini adalah pelayan-pelayan Allah yang mengurus hal ini. Mereka lah yang menurus takbir, mereka lah yang mengurus kerajaan. Itu sebabnya kita membayar pajak, membayar cukai, supaya kerajaan dapat dibangunkan, membangun negara kita, membangun tempat-tempat yang mengalami kekurangan, ataupun membangun ekonomi kita, membangun apa yang ada dalam negara kita, supaya negara kita maju, supaya negara kita mencapai pembangunan yang baik, supaya seluruh rakyat mendapat manfaat daripada pembangunan yang ada dalam negara kita. Tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah kita harus menghormati dan kita harus menerima sepenuhnya kerajaannya ada. Karena mereka lah yang membawa perubahan, kemajuan di setiap tempat. Nah, walaupun kita mungkin ada bagian tempat yang lambat dibangunkan, adalah bagian tempat yang mungkin lambat dimajukan dalam banyak hal, tetapi kita percaya bahwa kerajaan tetap melakukan tanggung jawab mereka untuk mengurus hal-hal ini, untuk mengurus pendidikan kita. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di kampung-kampung, di pendalaman sana, sudah ada sekolah-sekolah yang disediakan untuk anak-anak kita bersekolah. Inilah yang dimaksudkan mereka membawakan pendidikan kepada anak-anak kita. Sehingga sampai di pendalaman pun ada orang-orang kita yang sudah mendapat kerja yang baik karena mereka mendapat pendidikan yang baik. Inilah namanya kemajuan. Inilah yang kita perlu. Kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang percaya menghormati dan menerima sepenuhnya. Karena mereka telah membawa pendidikan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, dimanapun mereka berada. Mereka juga telah membawa pembangunan. Di dalam beberapa waktu ini, saudara, beberapa tempat di mana tidak ada internet, dan mereka juga membawa kemudahan ini supaya pelajar-pelajar karena MCO ini, karena KP ini tidak dapat ke sekolah, dan mereka dapat belajar secara online melalui internet, kemudahan internet yang ada. Inilah yang dilakukan oleh negara kita, oleh kerajaan kita. Dan banyak lagi, saudara, pada waktu ini perniagaan tidak hanya berniaga secara langsung yang berjual di kedai-kedai yang ada, membuka kedai-kedai. Tetapi sekarang banyak perniagaan yang berjual secara online. Ini namanya kemajuan yang berlaku. Kerajaan melakukannya supaya kita rakyat Malaysia dapat mengalami pertumbuhan, perkembangan dari segi semua yang kita perlukan. Jadi saudara, sebagai rakyat Malaysia, marilah kita menerima sepenuhnya, menghormati dan menerima kerajaan kita dengan sepenuhnya. Walaupun mungkin ada pergolakan, ada persoalan dan sebagainya, mungkin karena politik, dan sebagainya, ada macam-macam. Saudara, kita tidak perlulah keliru, bingung, atau kalang kabut dengan hal itu. Saya percaya kerajaan ini adalah pelayan yang diutus oleh Tuhan. Mereka tetap mengurus apa yang menjadi tanggung jawab mereka kepada rakyat Malaysia. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai orang percaya, mari kita belajar untuk menghormati dan menerimanya sepenuhnya. Yang seterusnya, ayat 7 tadi, kalau kita lihat di sana, bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar. Pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Nah, di sini adalah tanggung jawab kita untuk menghormati, untuk menghargai, untuk menyanjung mereka yang membawa pembangunan, yang membawa perubahan kepada negara kita. Kita perlu mendukung mereka dengan menghormati mereka dan dengan menerima mereka seadanya. Inilah peranan kita sebagai orang percaya di hari merdeka ini. Untuk hari merdeka ini, inilah salah satu tanggung jawab kita sebagai orang percaya, yaitu menghormati dan menerima mereka dengan seadanya. Yang seterusnya, saudara, yang ketiga adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya kepada kerajaan adalah berdoa untuk kerajaan kita. Berdoa untuk kerajaan kita. Nah, saudara, ayat 1 hingga
Ayat yang keempat adalah hal yang sama, sehingga ayat yang ketujuh, saya ulang balik lagi di sini, adalah tiap-tiap orang harus takluk, kalau kita lihat di sini, kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, yang melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Dan saya tidak baca seluruhnya, tapi saya ingin memberitahu kita bahwa di sini kerajaan yang ada adalah pelayan, adalah utusan, adalah hamba Allah yang telah Tuhan percayakan kepada mereka. Dan apakah tanggung jawab kita, apakah respon kita terhadap kerajaan yang ada? Di sini firman Tuhan mengatakan, dalam bagian lain Paulus mengatakan kita harus berdoa. Marilah kita berdoa kepada pemerintah, supaya mereka yang mengurus, mereka yang menjadi pemerintah dapat mengurus kerajaan kita dengan baik, supaya terjadinya kedamaian, terjadinya ketenangan, terjadinya keamanan dalam negara kita. Jadi pada hari merdeka ini, apa yang tanggung jawab kita sebagai orang percaya, dan juga anjuran NICF kepada kita, yaitu berdoa untuk negara kita. Supaya apa? Supaya Tuhan bekerja, Tuhan memakai pemimpin-pemimpin kita, supaya mereka, pikiran mereka, hati mereka dapat mengurus kerajaan dengan tulus dan benar. Kita berdoa supaya mereka Tuhan pakai untuk membawa kemakmuran, untuk membawa kedamaian, untuk membawa kesatuan untuk seluruh rakyat Malaysia kita. Hanya dengan doa. Inilah tanggung jawab kita. Hanya dengan berdoa, kita membawa negara kita, kita membawa pemimpin-pemimpin kita, kita membawa Perdana Menteri kita, kita bawa menteri-menteri kita, kita bawa yang di Pertuanan Agung, kita membawa kerajaan polis-polis kita, kita membawa perundangan hakim kita, kita membawa semua mereka yang mempunyai peranan penting dalam negara kita, supaya Tuhan menjamah mereka. Kita berdoa agar mereka dijamah Tuhan, agar mereka dapat mengurus negara, membawa negara kita, kerajaan kita dalam kemakmuran dan kedamaian, sehingga setiap bangsa, setiap suku, setiap agama dihormati dan menghormati satu dengan lain. Siapa yang boleh melakukannya? Mereka. Karena mereka lah yang pemimpin, yang membawa perubahan, yang dapat membawa perubahan kepada negara kita. Bagaimana ini berlaku? Tanggung jawab kita. Kita berdoa untuk mereka, membawa mereka kepada Tuhan, supaya Tuhan menjamah mereka, supaya Tuhan mengubah hati dan pikiran mereka, supaya mereka dapat mengurus kerajaan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, inilah tanggung jawab kita kepada kerajaan kita Malaysia. Sebagai orang percaya, tanggung jawab kita adalah apa dia? Kita harus tunduk dan taat kepada kerajaan kita. Tanggung jawab kita yang kedua adalah kita harus menghormati dan menerima mereka, yaitu kerajaan dengan sepenuhnya. Yang ketiga, tanggung jawab kita kepada kerajaan adalah kita berdoa untuk kerajaan kita, agar negara kita dipimpin, dilindungi, dijaga, diurus dengan pimpinan dan kuasa Tuhan sendiri. Penerapan pada pagi hari ini, kerajaan yang ada adalah milik Tuhan, yang kita patut bertanggung jawab mendoakan kesejahteraannya. Mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama menyerahkan kerajaan Malaysia ke dalam tangan Tuhan, agar Tuhan membawa perubahan, membawa pemimpin yang ada untuk mendatangkan perubahan buat negara kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini kami ada kerajaan yang dapat mengurus, mengatur, membangun negara ini dengan baik. Tuhan, teguhkanlah perlembagaan yang ada. Biarlah mereka mengurus dengan jujur, dengan amanah kepada apa yang telah dipercayakan kepada mereka.
Biarlah kerajaan yang ada mendatangkan kemakmuran, mendatangkan Tuhan kedamaian untuk negara kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa memberkati negara kami. Daripada yang di Pertuan Agung, Perdana Menteri dan menteri-menteri yang telah Tuhan percayakan. Biarlah damai sejahtera-Mu atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan, amin. Amin.